Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi, saya sebagai moderator akan memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Baiklah, yang pertama, saya Zulhadi sebagai moderator, NIM 20233103. Dan selanjutnya kepada Niken. Dengan saya Niken Afrili Ricardo, NIM 20233066. Selanjutnya Sabrina. Saya Sabrina Moni Putri, NIM 20233086. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Niken. Mari Niken dipersilakan. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian sengketa pajak. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk dengan gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. B, yaitu objek sengketa pajak. Objek yang disengketakan adalah keputusan pemerintah di bidang pajak yang ditujukan kepada rakyat selaku wajib pajak yang dirasa merugikan wajib pajak yang bersangkutan. Sengketa dipicu oleh adanya keputusan tata usaha negara di bidang pajak yang oleh wajib pajak dipermasalahkan karena merasa dirugikan oleh keputusan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sabrina. Kepada Sabrina dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu C, timbulnya sengketa pajak. Pada umumnya, sengketa pajak terjadi ketika pelaksanaan pemungutan pajak tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang kemudian memicu perbedaan perhitungan pajak atau perbedaan interpretasi aturan antara wajib pajak dan otoritas pajak. Perbedaan pemahaman suatu peraturan tersebut biasanya terjadi ketika adanya peraturan yang belum pasti, masih dalam gray area, atau aturan yang multitafsir. Dengan tidak adanya pedoman peraturan yang jelas dan masih dalam gray area, otoritas pajak sering sekali melakukan diskresi untuk menentukan tindakan hukum atas suatu kasus pajak yang dihadapi. Di satu sisi, diskresi memang memberikan kepastian hukum untuk kasus yang dihadapi saat itu. Di sisi lain, diskresi juga dapat menyebabkan perbedaan perlakuan hukum kepada wajib pajak. Yang D, sengketa pajak bukan sengketa tata usaha negara. Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dibentuk Pengadilan Pajak sebagai kelanjutan dari Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Undang ini mengandung beberapa kekhususan pengadilan pajak dibandingkan dengan pengadilan lainnya dalam sistem peradilan di Indonesia. Kekhususan tersebut antara yang pertama, tentang pembinaan pengadilan pajak terbagi oleh Mahkamah Agung dan oleh Departemen Keuangan. Kekhususan kedua tentang upaya pada pengadilan pajak yang tidak mengenal upaya ke pengadilan tingkat banding dan kasasi ke Mahkamah Agung. Kekhususan ketiga adalah tentang alasan-alasan permohonan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak yang mengandung beberapa perbedaan dengan alasan-alasan permohonan peninjauan kembali pada Undang-Undang Mahkamah Agung. Kekhususan keempat adalah tentang putusan pengadilan pajak yang dapat berupa menambah pajak yang harus dibayar yang dapat dikategorikan sebagai putusan bersifat ultra petita. Kekhususan kelima adalah tentang tempat kedudukan pengadilan pajak yang hanya terdapat di ibu kota negara dengan adanya mekanisme sidang di luar tempat kedudukan. Lanjut, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya yaitu berakhirnya sengketa pajak. Prosedur penyelesaian sengketa pajak. Yang pertama, mengajukan keberatan. Yang kedua, mengajukan gugatan. Yang ketiga, permohonan banding. Dan yang terakhir, permohonan peninjauan kembali.
Sekian diskusi yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.